Jadi, kalau misalnya my friends perhatiin, kita bahas mengenai potensi, tanda kutip ya, "pemangkasan suku bunga di Amerika Serikat" itu mungkin beberapa hari yang lalu ya, kita bahas saham-saham yang terkorelasi dengan teknologi yang akan diuntungkan. Dan ini coba saya tampilkan lagi kalau my friends, lihat probabilitas, pemangkasan suku bunga di Amerika Serikat itu seperti apa. Dan kalau kita boleh bilang, tidak ada perubahan, kecil banget perubahannya, tapi tetap di bulan Juli nanti maaf, di bulan Juli ini tanggal 30 most likely tidak ada pemangkasan suku bunga. Dan kemungkinan besar kalau berdasarkan tabel probabilitas ini, my friend bisa lihat kemungkinan besar itu baru akan ada di bulan September. Nah, kalau melihat dari keadaan seperti ini nih, my friends, yang kita mau dengar sebenarnya adalah nanti setelah rapat The Fed, normalnya itu chairman-nya si Jerome Powell itu akan berbicara ya di depan media ya. Dia akan kasih lihat nih outlook ke depannya akan seperti apa. Nah, statement dari dia ini akan sangat penting sekali. Apakah terbuka peluangnya pemangkasan suku bunga meskipun belum dipangkas tapi dibilang terbuka itu akan sangat bagus banget ke potensinya ya ke negara-negara emerging market seperti Indonesia, terus saham-saham yang terkorelasi dengan teknologi dan beberapa sektor lainnya yang pasti akan kena imbas positif. Nah, kali ini saya mau fokusin ngebahas tentang saham Arto. Kenapa? Karena kalau misalnya saham Arto ini akan salah satu yang akan diuntungkan nih kalau sampai tren pemangkasan suku bunga ini berjalan. Logika sederhananya seperti ini, my friends. Kalau my friends perhatiin ya, bank-bank yang tanda kutip bank digital ya, ini kan dia memang bank digital, normalnya untuk bisa attract orang-orang itu untuk taruh uang di sana, taruh deposito, bunganya akan lebih besar dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Jangan dibandingkan sama big banks ya, karena emang mereka pasti akan jauh lebih kecil dari sisi bunga depositonya. Nah, ketika pemangkasan suku bunga terjadi, bank-bank yang memang harus memberikan bunga deposito lebih besar, kecenderungannya itu cost of fund-nya bisa lebih turun. Nah, margin-nya bisa langsung naik. Jadi, narasi ini yang kemungkinan besar kita akan mendengar kalau tren pemangkasan suku bunga ini akan berlanjut berimbas ke bank digital. Nah, nggak cuma dari sisi potensi ke arah sana, jadi kalau misalnya my friends perhatiin, Arto ini sudah rilis laporan keuangan, dan kalau misalnya kita lihat, saya ambil poin yang sangat mudah banget bisa untuk my friends cek ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatan bunga dan syariah bersihnya Arto, ini kita ngomong kuartal 1 ya my friends ya. Di tanggal 31 Maret 2024, kuartal 1 2024 itu 344 miliar ya pendapatan bunga dan syariah bersihnya. Di tahun 2025 kuartal 1 ini naik hampir hampir 100% kenaikannya. Jadi bisa dikatakan si Arto ini salah satu bank yang memang secara top line-nya, maaf, pendapatan bunga bersihnya ini meningkat secara signifikan nih my friends. Jadi seperti yang saya bilang, seperti yang sering kita sering bahas, saat ini pasar sangat suka sama perusahaan-perusahaan yang punya growth story. Ya, my friend bisa lihat lah kita bahas beberapa kayak Viva, Inet, Wifi. Nah, itu karena ada growth story-nya. Nah, ini tipikal yang sepertinya cocok nih dengan tema seperti tadi. Nah, pertanyaannya adalah di kuartal kedua seperti apa performanya? Kalau my friends lihat performanya yang ini sejauh ini on track nih my friends. Jadi pendapatan bunga dan syariah bersihnya pun juga melonjak juga sama seperti di kuartal 1. Dan kalau misalnya kita lihat sejauh ini Bang Jago ini performanya sangat positif ya. Jadi kalau kita ngomongin saham-saham perbankan yang lainnya secara performa kreditnya pertumbuhannya menurun, masih bertumbuh tapi mulai menurun, justru malah Arto ini agak berbeda nih dengan yang lain. Jadi normalnya kalau seperti ini market itu akan mencari saham-saham yang punya cerita yang agak berbeda. Jadi kalau misalnya tadi seperti kita bilang tesisnya potensi pemangkasan suku bunga di Amerika Serikat ini berjalan dan melihat performa Arto seperti ini, seharusnya Arto menjadi salah satu yang cukup menarik nih my friends, untuk my friends perhatikan. Tadi juga saya dengar Iwan juga secara teknikal udah kasih rekomendasi ya. Ya semoga ini inline ya antara cerita fundamental sama dari sisi teknikalnya. Itu dari sisi Arto.